ternyata semua kondisi yang menyebabkan nyeri dan bengkak pada sendi itu kita sebut sebagai artritis. Pada autoimun, jadi artritis itu sendiri juga disebabkan oleh berbagai macam penyakit-penyakit lain. Jadi kita mengenal artritis ini adalah suatu gejala, suatu tanda, suatu penyakit. Jadi artritis ini baru gejala dan tanda atau kita sebut sign and symptom. Sehingga tugas dokter lah kemudian mencari apa yang melatar belakangi munculnya gejala dan tanda artritis ini. Khusus pada autoimun, kita mengenal artritis inflamasi. Jadi ada peradangan-peradangan khusus sebagai akibat dari terbentuknya suatu kompleks imun yang kemudian mengalami deposisi atau mengendap di jaringan-jaringan sendi atau kemudian hal-hal lain yang berada di seputar sendi mengakibatkan jaringan sendi melunak, bengkak, nyeri saat ditekan, rasa kaku, kemudian terkadang disertai tulang yang erosi atau keropos tulang, ya boleh dibilang demikian, tetapi bukan osteoporosis, kita menyebutnya erosi tulang, dan nanti berujung pada kecacatan. Itulah yang kita maksud dengan artritis inflamasi. Nah, di autoimun, artritis yang dihadapi adalah artritis inflamasi. Sehingga nyeri sendi, kaku sendi, bengkak sendi pada autoimun jangan kita sepelekan, ya. Peradangan dan kerusakan dan kecacatan tentu sangat berhubungan, ya, dari peradangan. Kemudian kalau ini tidak mampu kita atasi, lama-lama dia irreversible atau tidak bisa kembali lagi ke wujudnya semula, terjadilah kerusakan jaringan di seputar sendi, ya, apakah itu cartilage, tulang rawannya, erosi tulang seperti tadi, tendon yang damage, lama-lama akan mengalami kecacatan menyeluruh, terjadilah disabilitas. Ya, tetapi syukur kalau kita menghadapi artritis inflamasi yang dini, kemudian kita berhasil menangani dan memberikan tata laksana yang baik, akan terjadi reversible atau kembali ke wujudnya semula. Ya. Pada pasien lupus, 95% pasien akan mengalami artritis dan artralgia. Mungkin para penyintas autoimun yang ikut pada sore ini seringkali juga ada yang merasakan dirinya mengalami nyeri sendi, ya, kemudian kaku sendi, ya. Apa bedanya dengan artritis pada umumnya? Kita mengenal pada artritis pada lupus, dia akan tampak simetris, ya, berarti kanan kiri oke gitu, ya, tidak satu sisi, dan cenderung mengenai sendi kecil, bisa jari-jari tangan, pergelangan tangan, tetapi khasnya pada lupus tidak terjadi erosi tulang. Selanjutnya, bila terjadi laksitas dari tendon dan ligamen, lama-lama juga menimbulkan kecacatan. Kita sebut sebagai artropati dari Charcot. Ya. Ini adalah tanda-tanda kapan kita menyebut lupus itu aktif. Seringkali keluhannya kekakuan pada sendi-sendi di pagi hari, kemudian sendi-sendi kecil maupun sendi besar, dan nyeri akan berkurang bila beraktivitas. Nah, ini salah satu kata kunci dari artritis inflamasi. Karena kalau artritisnya bukan akibat inflamasi, itu nyeri justru meningkat kalau dipakai beraktivitas. Tetapi pada autoimun merupakan artritis inflamasi, justru nyerinya berkurang kalau diajak beraktivitas. Secara fisik akan tampak sendi yang bengkak, kemudian pergerakan sendi akan terbatas, ya, terkadang kulitnya eritema seperti ini memerah, ya. Tentu kalau diperiksa lab bisa diwakilkan dengan tingginya kadar laju endap darah. Pada lupus sering terjadi rendahnya leukosit, ya, rendahnya trombosit, dan kadang kita dapatkan anemia, komplement menurun, ya.
Jadi ini adalah salah satu juga indikator dari lupus yang aktif. Artinya apa? Pada pasien lupus kalau masih mengeluh nyeri sendi, bengkak sendi, ya harus hati-hati evaluasi kondisi klinis bahwa tampaknya aktivitas dari penyakit lupusnya belum remisi ya. Jadi ini bengkak seperti ini gambarnya. Kemudian ada juga pasien yang mengeluh nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang inflamasi yang dihadapi pada mereka yang berusia antara 20 sampai 40 tahun ya, utamanya yang mengeluh pria. Onset subakut nih artinya muncul lebih kurang sekitar 2 mingguan gitu ya. Subakut dibilang akut bukan, bilang kronis juga bukan. Jadi ada rasa kaku di pagi hari, nyeri hilang pada saat beraktivitas. Nah, ini lagi, ini merupakan kata kunci dari suatu nyeri pinggang akibat inflamasi. Jadi yang kena apa? Ya ini, bagian-bagian dari corpus vertebrae atau kita sebut tulang belakang. Jadi ada ruas-ruas sendi. Jadi ruas sendi inilah yang meradang dan kita sebut sebagai artritis inflamasi. Ya, ada rasa nyeri yang memburuk saat beristirahat. Nah, ini kita harus benar-benar makin curiga. Pada saat disuruh beristirahat, justru nyerinya bertambah. Inilah yang kita sebut sebagai artritis inflamasi. Tetapi tidak disertai penurunan fungsi saraf. Jadi tidak ada kelemahan tungkai, tidak ada rasa kesemutan yang menjalar. Itu yang dimaksud dengan penurunan fungsi saraf. Kemudian nyeri ini sering dirasakan juga bisa disertai nyeri di pangkal paha, lutut, pergelangan kaki. Ya. Nah, nyeri pinggang yang seperti ini pada umumnya kita dapatkan pada pasien autoimun yang kita sebut sebagai spondyloartritis aksial. Ya. Jadi pada sore ini saya membahas ada berbagai rasa nyeri yang dikeluhkan pasien yang nantinya berujung pada suatu kondisi autoimun. Jadi pada mereka yang mengalami nyeri, bengkak, sendi-sendi kecil pada kedua tangan, kanan kiri, ini harus diwaspadai sebagai artritis inflamasi. Nah, penyakit autoimunnya apa? Itulah yang harus dievaluasi. Karena bisa lupus, bisa RA, dan lain-lain. Khusus pada pinggang bawah, ini kita harus waspadai, jangan langsung kita menyebut nyeri karena otot atau kemudian jepitan saraf. Mungkin pernah mendengar tentang hernia nukleus pulposus ya. Kalau kita menghadapi nyeri pada pinggang disertai tanda-tanda yang tadi, maka kita harus berpikir tentang spondyloartritis aksial ya. Ya, ini yang diserang ya. Jadi ruas-ruas sendi di tulang belakang ini mengalami peradangan. Kemudian ligamen ini semua ikut meradang. Kemudian mulai terbentuk syndesmofit, kemudian penyatuan tulang belakang. Ini adalah suatu peristiwa perjalanan dari penyakit spondyloartritis aksial. Jadi perubahan-perubahan yang dilihat dari pemeriksaan radiologi, kita juga memperhatikan sendi dinamanya sendi sacroiliac joint. Kalau normal atau grade 0 ini seperti ada sungai ya yang menyatukan sakrum dan tulang sakrum dan iliak. Pada grade 1, grade 2 ini mulai menyatu, hilang dia sungainya, ini makin dekat dan pada grade 4 sudah menyatu total. Bagaimana dengan tulang belakang? Karena seperti tadi terbentuk suatu syndesmofit, lama-lama ruas tulang belakangnya akan menyatu. Itu adalah tanda dari spondyloartritis aksial ya. Ini kalau kita periksa radiologi tulang belakang, ini syndesmofitnya ya. Jadi lama-lama ini ruas ini sendinya akan menghilang dan ruas-ruas dari tulang belakang atau corpus vertebrae ini lama-lama akan menyatu ya. Pada pemeriksaan kalau pasien disuruh menempelkan punggungnya pada tembok, pada orang normal ini bagian kepala belakang akan mampu menempel pada tembok rata dengan punggung dan pantat.
begitu juga betis. Tetapi pada mereka yang mengalami spondyloartritis aksial, ini tulang bagian kepala belakang tidak akan bisa menempel pada tembok. Jadi ada celahnya. Tes wall test namanya. Kemudian ada Schubert test, pasien disuruh membungkuk dan peranjakannya lebih kurang dari 15, itu menandakan Schubert test positif, berarti kita mencurigai bahwa pasien kita mengalami spondyloartritis aksial. Bagaimana dengan psoriasis artritis? Jadi pada pasien dengan psoriasis artritis pun mengalami artritis inflamasi, ya. Ya, apa yang terjadi pada klinis pasien hampir mirip tampilannya dengan artritis inflamasi pada rheumatoid arthritis. Tetapi ada beberapa tanda klinis lain yang membedakan antara psoriasis artritis dengan rheumatoid arthritis. Yaitu pada psoriasis artritis kita akan mendapatkan enthesitis, dactylitis, kuku yang distrofi, jadi terjadi radang pada uveumnya di mata dan mengalami osteitis, ya. Ini dia. Jadi pada psoriasis artritis, mungkin di sini ada penyintas autoimun yang mengalami psoriasis, terkadang didahului pada kulitnya muncul psoriasis, tapi belum terdapat artritis. Tapi ada juga yang artritisnya duluan muncul, nanti belakangan psoriasisnya ikut muncul. Jadi psoriasis itu apa? Itu merupakan plak tebal pada kulit, ya, bahkan bisa kulit kepala, bisa di area alis, ya, ada yang di daerah siku, punggung tangan, ya. Ini berkerak akibat terjadinya penumpukan atau proliferasi dari keratinosit, ya. Kalau kita sebut, kapan kita sebut psoriasis arthritis? Kalau pada psoriasis disertai dengan artritis. Nah, artritisnya inilah artritis inflamasi, ya. Nah, jadi tanda-tanda lain yang membedakan psoriasis artritis, selain adanya lesi psoriasis atau plak tadi, kerak tadi, pada pasien akan didapatkan kuku yang mengalami psoriasis atau kita sebut nail psoriasis. Hampir sekitar 67% pasien psoriasis artritis kukunya tidak cantik, ya. Kemudian nyeri pinggang belakang seperti tadi, ada dactylitis. Dactylitis ini sering kita sebut sebagai jari sosis. Jadi karena bengkak dan merata, jadi bentuknya seperti bulat, memanjang seperti sosis, ya. Kemudian terdapat entesopati atau peradangan di tempat melekatnya tendon pada tulang. Itu kita sebut sebagai entesis. Nah, sendi yang diserang hampir mirip dengan rheumatoid arthritis karena sendi yang diserang rata-rata juga di ujung-ujung jari atau kita sebut distal interpalang. Tetapi pada umumnya juga mengalami nyeri di pinggang belakang. Berbeda dengan rheumatoid arthritis, dia lebih mengalami nyeri di area leher, ya, karena yang kena servikal. Ini plak psoriasis, ya. Jadi bisa di rambut. Nah, kukunya tidak cantik kalau sudah kena psoriasis, ya. Ini bukan jamur, tapi ini lesi psoriasis. Ini adalah dactylitis, di mana terjadi pembengkakan sendi yang memanjang, jadi jarinya disebut jari sosis. Itu yang kita sebut sebagai dactylitis, ya. Kalau entesitis berarti di mana terjadi perlekatan tendon pada tulang, di sana mengalami peradangan. Paling umum terjadi pada Achilles tendon, ya. Jadi kalau pasien sering mengalami nyeri-nyeri pada tumit, ya, Achilles tendinitis atau plantar fasciitis, hati-hati. Ini juga merupakan suatu gejala klinis atau pintu masuk dari klinis penyakit autoimun. Jadi yang sering-sering nyeri ini berulang, ya, nyeri di tumit, sudah disuntik, tetap saja muncul radang, ya. Jadi hati-hati bahwa ini sangat mungkin juga merupakan spondyloartritis, antara lain jenisnya psoriasis artritis kalau ada lesi
psoriasis. Jadi untuk diketahui spondyloartritis itu banyak, ada 5 ya. Salah satunya yang paling banyak adalah psoriasis arthritis, yang nomor 2 ankylosing spondylitis ya. Salah satu tanda klinisnya selain nyeri-nyeri sendi seperti tadi jari sosis dikit, ini ada entesitis. Jadi entesitis yang di daerah kaki pada umumnya Achilles tendinitis dan plantar fasciitis. Bisa juga di siku ya, lateral epikondilitis atau di lutut ya. Jenis entesitisnya berbeda antara RA dengan psoriasis ya. Kemudian psoriasis ini tidak enaknya erosi tulangnya cukup agresif sehingga terjadi kerusakan-kerusakan di tulang ya. Kemudian pada akhirnya akan terjadi fusion ya, fusion dari tulang. Ya, semoga saya nggak terlalu cepat ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini kemudian artritis rheumatoid juga merupakan penyakit autoimun yang nomor 2 terbanyak dengan tanda klinis yang paling banyak dikeluhkan adalah artritis inflamasi. Ya, mungkin yang menghadapi penyakit artritis rheumatoid ini sudah pasti merasakan ya gejala awalnya adalah artritis inflamasi. Namun bedanya nanti selain dia lebih banyak tidak ada lesi psoriasis, kecuali kalau dibandingkan lupus dia lebih erosi tulangnya, jadi tulangnya lebih erosi, kalau lupus tidak. Tetapi jangan lupa ada juga pasien autoimun yang campuran, yaitu lupus dengan artritis rheumatoid. Jadi kita sebut lupus ya. Sehingga sendi yang mengalami peradangan, artritis inflamasi, juga kita dapatkan mengalami erosi. Ya. Dasar dari penyakit autoimun rata-rata akibat terbentuknya kompleks imun. Namun yang membedakan adalah autoantibodi yang berperan dari masing-masing penyakit autoimun dan juga secara faktor genetik yang berbeda. Misalnya spondyloartritis lebih banyak akan menyerang di HLA B27 yang seperti itu ya. Kalau artritis rheumatoid lebih banyak di HLA DR4 ya. Dengan autoantibodi yang positif, rheumatoid faktor dan atau anti CCP. Jadi belum tentu dua-duanya positif, bisa juga salah satu ya. Hampir sama dengan artritis yang lain, pada dasarnya juga ada gejala konstitusional yang rata pasien autoimun pernah merasakan, demam naik turun, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, gangguan mood, gangguan tidur ya. Kemudian gejala seputar sendi hampir sama, semua merasakan hal itu, yaitu nyeri, bengkak, kaku. Nah, khusus rheumatoid arthritis dia akan menyerang sendi-sendi kecil pada jari tangan atau jari kaki ya, bilateral, bilateral itu kanan kiri, simetris. Tetapi ada juga pasien saya yang hanya kena satu sendi, jadi ada yang hanya satu sendi lutut, ada yang kena satu sendi di ibu jari kaki. Inilah yang terkadang menyebabkan tidak jarang diagnosis penyakit autoimun itu agak terlambat kita tegakkan ya. Karena apa? Karena rata perjalanan autoimun ini kita ambil di setting artritis rheumatoid ya. Lupus juga sama. Pada awalnya pasien itu sebenarnya normal-normal saja sampai kemudian oleh trigger berbagai macam pemicu, sinar matahari, gaya hidup, stres yang berlebihan dan kronis, kelelahan. Pasien yang dasarnya punya masalah gen yang bermasalah sejak lahir ini dipicu oleh trigger lingkungan dan hal-hal lain, dia masuk ke fase autoimmunity. Nah, di sini di fase autoimmunity inilah tubuh pasien mulai membentuk autoantibody. Tetapi karena belum ada banyak muncul kompleks imun itu artinya ikatan antara antigen dengan antibodi. Nah, antibodi ini
dalam hal pasien autoimun, antibodinya adalah autoantibody. Kenapa? Karena antigennya adalah sel tubuhnya sendiri. Ya, nah, autoantibody mulai terbentuk. Lama-lama mulai terjadi kompleks imun dan mulai mengendap satu-satu. Misalnya pengendapannya adalah di sendi, inilah mulai terjadi subclinical arthritis. Artinya, terkadang muncul bengkak sendi, terkadang muncul keluhan kaku sendi, tapi lama-lama bisa hilang sendiri. Sehingga pasien tidak menyadari bahwa di tubuhnya sedang terjadi proses autoimun. Sampai kemudian secara simetris, sendinya sering bengkak, tidak mau hilang sendiri, barulah pasien ke dokter, di mana pada saat itu diagnosis ditegakkan. Nah, terkadang kami sudah mendapatkan dalam kondisi kecacatan. Inilah yang tidak kita inginkan. Jadi, sebaiknya kita mendapatkan dalam posisi yang subclinical arthritis atau autoimmunity. Ya, karena ini masih bisa kita kembali reversible dengan harapan kita mengendalikan faktor pemicu. Karena dari segi genetik tidak bisa kita atik lagi, ya. Nah, ini gambaran dari kerusakan sendi pada rheumatoid arthritis, jadi terbentuk panus, kemudian rusaknya cartilage, ya. Di sini terjadi endapan-endapan kompleks imun yang saya sebut tadi, ya, deposit kompleks imun di sendi. Itulah perangai dari rheumatoid arthritis. Ini bengkak di PIP joint, ya, proximal interpalang. Ini yang kita sebut sebagai arthritis rheumatoid. Nah, bedanya dengan psoriasis arthritis, kalau pada arthritis rheumatoid ini kukunya masih cantik, ya. Tapi kalau pada psoriasis kukunya ikut hancur, ya. Atau paling tidak kalau dokternya teliti sudah didapatkan pitting nail. Jadi pada psoriasis arthritis yang ini, kita harus cek juga kukunya. Kalau ada pitting nail berarti kelak pasien akan mengalami psoriasis arthritis. Ya, itulah yang dibutuhkan kejelian dokter dalam memeriksa pasiennya. Apa yang terjadi pada rheumatoid arthritis? Hampir sama dengan spondyloarthritis, psoriasis arthritis, lama-lama akan rusaknya rawan sendi, lama-lama sendi menyempit, kemudian terjadi fusion. Nah, fusion inilah yang menyebabkan nanti jari-jari pasien akan mengalami kecacatan. Ya, pada rheumatoid arthritis kita akan mengenal namanya swan neck deformity. Apa itu? Karena ini terjadi hiperekstensi dari sendi interpalang proksimal dan fleksi atau bengkoknya sendi interpalang distal. Jadi bentuknya seperti leher angsa, ya. Tentu kualitas dari jari-jari pasien yang sudah seperti ini tidak bisa kita harapkan dia bisa menggunakan jarinya secara aktif. Ini yang menyebabkan kenapa kita menginginkan lebih dini untuk mendiagnosis rheumatoid arthritis atau autoimun yang lain sehingga kita bisa mencegah terjadinya kecacatan yang seperti ini, ya. Ini juga deformitas akibat rheumatoid arthritis yang kita sebut sebagai Boutonniere. Apa yang terjadi? Karena ada sinovitis, jadi radang dari sinovium. Sinovium itu adalah pembungkus jaringan yang menyelimuti dari sendi atau sinovium, ya. Jadi joint sinovium pembungkus sendi, ya. Kemudian terjadi subluxasi palang proksimal. Jadi ini membengkok, ya, subluxasi, dia bergeser dari posisinya. Selanjutnya terjadi pembengkokan metakarpopalangial, ya. Jadi bengkok dia. Dan hiperekstensi sendi interpalang. Jadi ini Boutonniere, kalau yang tadi swan neck, bisa enggak dua-duanya ada pada pasien? Ya, tentu sangat bisa, ya. Selanjutnya yang lain selain artritis inflamasi, ini Boutonniere, ya, ini Boutonniere, juga ada nodul rheumatoid, ya. Jadi nodul rheumatoid ini merupakan suatu tonjolan jaringan subkutan. Pada umumnya dia mencari daerah-daerah ekstensor dari sendi, ya, punggung kaki, punggung tangan, siku, ya, punggung-punggung jari seperti ini. Jadi kalau muncul benjolan-benjolan seperti itu adalah nodul rheumatoid.
Kalau kita lakukan pemeriksaan radiologi, ini pada pasien rheumatoid arthritis dini, secara radiologi tidak akan tampak kelainan apapun, sehingga sering menjadi kita tidak berani menegakkan diagnosis rheumatoid arthritis. Apalagi kalau peningkatan dari rheumatoid faktor dan anti-CCP-nya belum terlalu bermakna atau malah negatif. Sehingga pada early RA ini sebaiknya dilakukan MRI pada tangan ya, sehingga kita akan melihat jaringan-jaringan seputar sendinya, apakah mengalami sinovitis dan lain-lain, itu akan lebih detail tampak pada hasil MRI. Ini moderate RA, sudah mulai mengalami erosi juxta artikuler, jadi erosi pada tulang ya, ini erosi pada tulang. Ini severe RA, jadi RA yang sudah berat. Ini erosinya makin meningkat ya, erosi itu kerusakan tulang ya. Selanjutnya terminal RA tentu yang sudah kita bahas tadi, munculnya berbagai macam kecacatan. Jadi pada artritis inflamasi kita dokter harus menegakkan latar belakang diagnosis dari artritis inflamasi tersebut sehingga kita mampu menterapi sedini mungkin ya. Tentu target kita treat to target untuk bisa mencapai remisi. Evaluasi terapi bisa dilakukan 1-3 bulan sambil dievaluasi aktivitas dari penyakit autoimunnya ya. Kita mengenal beberapa macam obat-obat yang kita pakai untuk menterapi artritis inflamasi. Mungkin banyak yang paham tentang methotrexat ya, karena methotrexat ini merupakan anti dihidrofolat reduktase. Ini yang menyebabkan kalau kita minum methotrexat, kita minum juga asam folat ya. Dia merupakan antagonis folat ya. Di sana kalau artritis inflamasi pada umumnya drug of choice pertama yang kita berikan adalah methotrexat dengan dosis bisa 10-25 mg per minggu. Tentu obat-obat memiliki efek samping ya, karena obat itu sesungguhnya pisau bermata dua, satu sisi mengobati, sisi lain akan membuat munculnya efek samping. Antara lain perhatikan kalau ada rasa mual, gangguan fungsi liver, kemudian ada pneumonitis ya. Nah, jadi kira-kira sekian yang bisa saya pakai pengantar untuk kita berdiskusi tentang artritis pada autoimun. Silakan Mbak Marisa, saya kembalikan lagi. Baik dok, terima kasih. Ini sangat detail sekali tadi penjelasannya dok. Kita sudah ada 27 pertanyaan, banyak nih dok. Dimulai ya. Dengan pertanyaan pertama dari Ibu Mariatul. Ya. Bagaimana mengatasi pegal-pegal yang sudah berbulan-bulan, padahal sudah terapi metil 2 bulan ini? Silakan dok. Ya, sesungguhnya kalau metil, saya pikir mungkin Ibu Mariatul mungkin diagnosisnya lupus ya, Mbak Marisa ya, karena tidak disebutkan diagnosisnya. Nah, berarti kalau kita autoimun dan masih merasakan nyeri sendi, pegel, ya tentu dokternya harus mengevaluasi terapi yang diberikan. Apakah memang sudah cukup hanya dengan metil? Apakah perlu dikombinasi? Jadi aktivitas dari penyakit lupusnya harus dinilai dengan Mexican seledai boleh, banyak sekali kriteria penilaian aktivitas lupus. Ya, kalau memang belum dianggap cukup dengan metil, ya harus kita kombinasi dengan imunosupresan yang lain. Ya, nah ini tentu tugas dokter. Tetapi kalau kita yang anggaplah awam, bagaimana caranya? Jadi selain olahraga ringan, istirahat yang cukup, mengendalikan stres, nanti ikuti saja webinar yang kita adakan ya Mbak Marisa ya. Jadi ada apa ya yang untuk besok itu pengendalian stres ya. Nah itu penting sekali karena stres dan kelelahan juga menimbulkan pegal-pegal ya. Jangan lupa nanti ikuti semua webinar sampai bulan September. Tentu yang
bicara yang non farmasi adalah pakar-pakar yang bukan dokter. Nah, di sana bisa diambil ilmunya bagaimana mengendalikan badan yang pegal. Kemudian untuk farmasi, untuk obat, tolong konsultasikan lagi pada dokter yang merawat, sehingga perlu dipertimbangkan kombinasi obat yang lain. Ya, saya kira begitu ya, Mbak Marisa. Baik dok, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah hipertiroid juga ada gejala nyeri sendi seperti RA dok? Ibu Dewi. Hipertiroid dengan nyeri sendi, ya. Sebentar. Jadi hipertiroidnya karena apa? Karena hipertiroid itu banyak juga penyebabnya. Kalau yang terkait autoimun, kita sebut Graves' disease. Ya. Pada umumnya kalau gejalanya hanya hipertiroid, dia tidak ada rasa nyeri sendi. Karena gejala hipertiroid itu dari yang jari-jari tremor halus, ya, tremor, bergetar, kemudian badan mengurus, berkeringat, sering basah badannya, kemudian terkadang terjadi mata yang menonjol atau episotalmus, ada yang gangguan pencernaan, jadi mencret-mencret, seperti itu, makan banyak tapi badan tambah turun. Nah, saya belum kalau itu murni tentang hipertiroid, itu hipertiroid itu kan juga gejala ya. Jadi kalau permasalahan di gondok, kita mengenal hipertiroid atau hipotiroid. Kalau yang autoimun, hiper pada umumnya Graves' disease. Kalau yang hipo pada umumnya Hashimoto. Ya, jadi kalau dia menyerang sendi, ada gejala tambahan, artritis, ya tolong harus dievaluasi kembali. Apakah ini murni permasalahannya autoimun di tiroid? Karena Graves' disease pun merupakan salah satu diagnosis awal dari lupus. Ya, jadi Graves' disease itu bisa dibungkus oleh lupus. Nah, lupus itu enggak enaknya begitu, makanya kita sebut 1000 wajah lupus. Bisa jadi dia munculnya berupa hipertiroid di awal. Ya, ada juga pasien yang muncul dalam bentuk ITP ya. Lama-lama lupus. Tetapi yang ITP murni ada ya. Graves' disease yang murni jadi hypertiroid dengan autoimun tiroid murni Graves' disease saja itu juga ada ya. Perlu dievaluasi kembali saya kira ya. Oke. Baik dok. Pertanyaan selanjutnya dok, dari Ibu Rika. Saat ini jari tangan saya sudah bengkok dan nyeri setiap bangun tidur di semua persendian. Bagaimana agar tidak bertambah parah? Itu pertanyaan dari Ibu Rika. Ya, sayangnya nggak disebutkan ya apa terapi terakhir. Jadi begini ya Ibu Rika, tadi saya sempat menyinggung tentang methotrexate. Methotrexate itu antifolat lah ya, inhibitor folat dia. Dia bekerja untuk autoimun yang pada umumnya menyerang sendi atau artritis inflamasi, antara lain rheumatoid arthritis. Nah, pada lupus yang mengalami arthritis, bisa nggak kita kasih methotrexate? Tentu bisa juga ya. Lupus yang kulit, misalnya alopecia areata, itu boleh juga kita berikan methotrexate ya. Kemudian spondyloarthritis, psoriasis arthritis yang tadi saya jelaskan, boleh nggak kita pakai methotrexate? Boleh ya. Justru basicnya boleh kita berikan methotrexate. Artinya di sini kalau Ibu Rika terapinya sudah methotrexate dengan dosis yang kemudian maksimal dan kemudian tidak cukup methotrexate saja karena ini saya anggap rheumatoid arthritis murni ya. Jadi bisa dikombinasi dengan hidroksikloroquine gitu ya. Bisa juga dikombinasi dengan sulfasalasin. Artinya dimaksimalkan dulu terapinya, kemudian dilihat respon klinis. Seperti tadi bisa evaluasi tiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan.
baru kita evaluasi. Kalau ternyata masih aktif artritis reumatoidnya, aktivitasnya masih moderate sampai severe gitu ya, artinya dari sedang ke berat, sudah pada tempatnya dokter akan memberikan kombinasi dengan biologic agent ya. Pada rheumatoid arthritis selain methotrexate boleh juga diberikan leflunomide ya. Jadi dokter tentu dia punya artnya dalam mengobati pasien, mau dipilih methotrexate basicnya atau langsung ke leflunomide, itu sah-sah saja ya, karena tiap dokter punya point of view yang berbeda-beda. Tetapi kalau kondisinya sudah mulai muncul tanda-tanda kecacatan tapi belum berat seperti gambar-gambar tadi, dan nyeri dan bengkak tidak hilang-hilang, itu sampai misalnya sudah 6 bulan terapi gitu ya, setahun terapi, harus dipertimbangkan menggunakan biologic agent. Jadi banyak sekarang biologic agent yang kita sudah kenal, ada anti TNF dan lain-lain, itu yang paling basic kita pakai pada rheumatoid arthritis. Ya. Baik, Dok. Yang selanjutnya dari penyintas Sjogren syndrome. Ya. Sendi jari dan tangan, juga jari kaki sering kaku serta agak sakit. Apakah ini termasuk kategori artritis, Dok? Jadi ya, sendinya tidak disertai bengkak. Jadi kalau sendi nyeri dia arthritis, tetapi arthritis inflamasi kan berbeda ya. Bisa jadi karena juga arthritis juga banyak sebabnya gitu ya. Tapi kalau murni Sjogren dia tidak menyertai gejala arthritis ya. Artritis itu adalah nyeri sendi, radang sendi. Tapi kalau artritis inflamasi ada tambahannya karena inflamasinya diakibatkan oleh kompleks imun yang mengalami pengendapan di jaringan-jaringan sendi. Ya, misalnya osteoartritis. Nah, itu juga artritis, tetapi prosesnya karena degeneratif. Jadi bukan inflamasi, inflammatory arthritis gitu ya, inflammatory arthritis. Ya, saya kira itu arthritis. Tetapi arthritis yang mana? Nah, apalagi ini disebutkan Profesor Ari ya, senior saya. Jadi silakan nanti kan dievaluasi kembali ya. Oke. Baik, Dok. Yang selanjutnya, apakah inflamasi tendon itu sama dengan artritis, Dok? Nah, beda. Kalau arthritis kita bicara sendi. Kalau tendon meradang, tendinitis itu tendon. Jadi yang kita sebut sebagai jaringan-jaringan penunjang sendi dari bursa, tendon, ligamen, ya kalau sendi besar ada meniskus gitu. Kalau arthritis, asal katanya dari artro ya, jadi itu sendi. Nah, sendi ini sudah pertemuan antar tulang gitu ya. Jadi ada beberapa jenis sendi. Yang paling sering mengalami artritis inflamatori itu sendi yang diartrodial namanya. Sendi yang diartrodial itu yang mana? Yaitu tulang dengan tulang bertemu dibungkus oleh kapsel sendi ya, atau synovium. Nah, inilah yang sering mengalami artritis inflamatori. Jadi kalau tendon sama sendi beda. Joint, arthro itu sendi, ya. Oke. Baik, Dok. Yang selanjutnya, ini sebetulnya sudah dibahas nih sepertinya tadi di presentasi, bedanya artritis pada psoriasis dan RA. Lalu apakah radang itu pasti bengkak, dan kalau nyeri tapi tidak bengkak bagaimana? Mungkin sudah terjawab ya, Dok ya? Ya, saya tekankan saja pada psoriasis kita akan mendapatkan plak psoriasis yang tadi ya, kerak-kerak putih itu, dan jangan lupa memeriksa kuku, jadi ada psoriatic nail. Nah, pada RA itu tidak ada plak psoriasis, tetapi jenis artritis inflamatorinya hampir mirip, tapi bedanya pada psoriasis dia lebih seperti tampak seperti sosis ya, sosis digit. Sedangkan kalau pada RA dia khusus di misalnya ini di PIP joint itu dia bengkaknya di situ, lembut ya.
Itu namanya sinovitis pada RA. Tapi kalau pada psoriasis sampai satu jaringan sendi, satu jari itu membengkak sehingga disebut sebagai sosis gigit. Jadi itu nanti yang membedakan. Kemudian pada psoriasis pada umumnya kita dapatkan peradangan di entesis. Ya, entesis itu perlekatan tendon ke tulang. Nah, ini memang harus dokternya lah yang cermat ya, Mbak Marisa, untuk menilai gitu ya. Walaupun nanti secara basic pengobatannya dasarnya kita pakai methotrexate ya boleh-boleh saja ya, sama saja, tetapi nanti pengembangannya berbeda pada saat misalnya memilih biologic agent. Kalau pada RA kita lebih anti TNF, pada psoriasis kita milih anti interleukin 17, itu bedanya ya. Kemudian apakah radang pasti bengkak? Nah, kalau bicara yang pasti-pasti ini pada umumnya para dokter itu nggak berani ya. Selalu kita bicara sekian persen akan tampak bengkak ya. Radang itu tanda radang, tanda inflamasi. Dia memang punya lima bagian, yaitu perubahan warna, perubahan suhu, kemudian bengkak, udem, ya. Itu ya. Itu jadi bengkak, udem itu adalah tanda radang. Problemnya adalah seperti tadi yang saya bilang, misalnya ini artritis inflamatori yang dini, kalau kita lihat dengan kasat mata itu tidak ada bengkak, tetapi sudah muncul nyeri, ya, nyeri kaku. Nah, jadi biarkan dokternya nanti yang mengevaluasi, ya. Oke. Baik, Dok. Jadi sih sebetulnya kuncinya harus banyak bertanya pada saat konsul ya, Dok ya. Ya, tentu dong. Kadang-kadang ada yang takut juga untuk tanya. Jadi kalau ke dokter, mengingat juga ada batasan waktu ya, untuk diketahui dokter itu hanya punya waktu 7 menit dari pasien masuk, duduk, tanya jawab, diperiksa, diagnosis, tulis resep, hanya 7 menit loh kalau kita Indonesia. Mengingat rata-rata dokter Indonesia itu pasiennya banyak-banyak. Beda dengan situasinya kalau pasien di Singapura, di Malaysia, itu yang menyebabkan beberapa pasien merasa nggak puas kalau dengan dokter di Indonesia. Padahal dokter Indonesia itu canggih-canggih loh. Hanya berbekal mata sudah tahu, oh ini RA, ini psoriasis. Ya. Jadi saya soalnya beberapa pasien saya misalnya ke Singapura, asal sudah ngeluh sesuatu yang terkait autoimun, mereka punya pemeriksaan panel lupus, punya panel miositis. Nah, kalau gitu kan lebih gampang dong kita mendiagnosis ya. Tapi kalau di Indonesia, kita tanya jawab dulu, mau nggak, boleh nggak, ada uang nggak, gitu ya. Jadi kadang-kadang saktinya dokter Indonesia itu melihat secara klinis sudah tahu ya, gitu ya. Jadi dicatat dulu pertanyaan 1, 2, 3 karena waktunya singkat. Jangan banyak-banyak nanyanya, nanti kontrol berikutnya baru nanya lagi gitu ya. Ya. Jadi dari rumah sudah bekal pertanyaan ya, Dok ya? Ya, bekal pertanyaan 1, 2 pertanyaan, ntar kontrol lagi, tanya lagi 2, 3, yang ketiga, keempat, begitu terus ya. Baik, Dok. Yang selanjutnya ini Ibu Rika lagi. Terkait dengan saat datang bulan, dengkul saya akan bengkak dan tidak bisa dilipat. Tapi akan kempis bengkaknya dengan sendirinya. Kira-kira apa yang menyebabkan bengkak sebelum datang haid dan apa yang harus dilakukan agar bengkak tidak terjadi lagi? Ya, saya tidak bisa mengkaitkan apakah ini gangguan hormonal, bukan gangguan ya, perubahan-perubahan hormonal pada saat haid ya, karena kita tahu kenapa wanita itu kan sangat hormonal dependen ya tubuhnya ya. Jadi mungkin saja bisa ya, bisa tidak akibat perubahan fluktuasi hormon ya. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi? Sekali lagi, ya saya juga tidak bisa secara pasti ini apa dan bagaimana. Tentu yang paling sederhana, kalau kita sudah tahu tanda-tanda atau memang kalau haidnya teratur, bahwa segera akan datang bulan, tingkatkan saja istirahat ya. Karena pada dasarnya kita harus menyadari kelemahan tubuh kita masing-masing. Ya. Kita harus menyadari itu sehingga kita bisa mengatur aktivitas kita. Ya, jangan lupa bengkak-bengkak juga akibat aktivitas.
Ya, hanya itu yang bisa saya lakukan. Tapi kalau sendi bengkak, sebelum dia bengkaknya terlalu berat, boleh dikompres dingin. Ya, kalau artritis loh ya, sendinya bengkak. Tapi kalau otot yang bengkak, perdarahan otot, kena benturan, bukan kompres dingin, ya nanti gitu ya. Tapi awal benturan, awal trauma, tetap lakukan kompres dingin, ya. Dok, ini kompres dinginnya tuh berarti pakai air es atau gimana, Dok? Ya, air kulkas saja lah, yang penting air agak kulkas, dingin, ya. Ya. Ya, Baik, Dok. karena akan membuat pembuluh darah lebih menyempit, ya. Oke. Terima kasih, Dok. Ini dari Ibu Nabila di Ambon, usia 30 tahun. Dok, 4 bulan saya didiagnosa reaktif artritis dengan dokter spesialis reumatologi. Tapi tangan saya mulai bengkok. Saya cari-cari gejala saya sama dengan rheumatoid arthritis. Pertanyaan pertama, apakah memang bisa berubah begitu penyakitnya? Yang kedua, amankah jika saya mengkonsumsi Celsep, Hyloquin, dan Orinox karena sedang menyusui? Yang ketiga, bagaimana cara komitmen untuk menjaga makanan? Nah, ini banyak nih. Ada pertanyaan keempat lagi, Dok. Mungkin 3 dulu, Dok. Ya. Yang pertama bengkok, kalau itu memang benar RA. Saya nggak tahu ya diagnosisnya sudah pasti nggak RA. Tapi kalau memang sudah pasti diagnosis RA, kalau diperhatikan tayangan saya tadi ya jelas Ibu Nabila, kalau tidak tepat ya treatmentnya, kita akan menghadapi kecacatan karena pembengkokan seperti tadi Boutonniere atau swan neck deformity itu khas kita sebut sebagai jari RA atau tangan RA ya, atau kita sebut RA hand itu ya. Jadi harus benar-benar tepat dulu diagnosisnya supaya target treat to target terapinya juga tepat ya. Saya selalu kuncinya demikian, jangan diagnosisnya masih bingung ya. Oke, Dok, ini tuh Ibu Nabila nyerinya datang di sore hingga malam hari saja katanya, Dok. Iya, kalau dilihat dari keluhan sore dan malam hari itu malah tidak khas untuk RA. RA pada umumnya pagi hari kaku ya, sendi kecil, jari simetris seperti itu. Tapi ingat itu kan hasil penelitian in general. Selalu ada dalam kurva normal tuh ada istilah outlier. Seperti tadi saya bilang kalau kita bicara RA sendi kecil simetris kanan kiri, saya punya 2 pasien yang hanya lututnya aja yang bengkak. Yang satunya pasiennya hanya ibu jarinya saja yang bengkak. Padahal itu RA. Karena apa? Pembuktiannya kemudian diperiksa autoantibody, rheumatoid factor dan anti-CCP, terbukti dia positif. Jadi pengobatan kita langsung ke RA. Ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua ya Mbak Marisa ya. Ya. Jadi Celsep isinya mycophenolate mofetil itu tidak boleh untuk menyusui ya. Kalau hidroksikloroquine boleh untuk menyusui, metilprednisolon boleh, prednisolon boleh. Jadi kalau menyusui jangan minum Celsep dulu, minta pindah imunosupresan yang lain kalau tidak salah demikian ya. Orinox juga boleh ya, Dok? Orinox kan karena antiinflamasi NSAID itu diberikan karena kalau nyeri dan bengkak hebat baru kita minum. Nah ini juga tergantung ya, kalau spondilitis ankylosing yang aksial, pada umumnya kita akan depend dengan NSAID. Tapi kalau ini RA seharusnya tidak ya. Jadi obati RA-nya dengan tepat dulu ya. Oke, pertanyaan berikutnya tentang makanan ya Mbak Marisa ya? Iya, ada webinar tentang makanan enggak ya? Ada nanti. Nanti Liki ya. Ikutin ya. Nah, itu tolong diikutin ya Bu Nabila. Jadi continue terus ya ikutin. termasuk itu bukunya Millennial Mom itu iya. Ya. Betulnya ya betul. Panduan pola makan itu ada di buku Millennial Moms Bisa yang dibagikan secara gratis, Bu. Nanti bisa kontak ke yang tadi tertera ya, autoimun.id Instagramnya ya, Ibu ya. Baik. Soal
Kita Karena lanjut itu ya. makanan tuh bahasannya tersendiri ya dok ya, panjang. Ya, soalnya saya bukan ahli gizi lagi ya, ntar saya dilemparin sepatu sama dokter ahli gizinya, spesialis gizi. Ya, oke. Baik dok, yang selanjutnya pertanyaan kita banyak ternyata, totalnya 45. Dari Ibu Lilin. Kondisi saya sudah Ya. remisi dok, tidak ada nyeri, hasil lab juga dalam batas normal. Hanya saja keluhannya rambut saya selalu rontok. Saat ini sedang konsumsi metil dan itu juga seminggu 3 kali 4 miligram. Nah ini pertanyaannya apalagi yang harus saya konsumsi? Oh kalau konsul tanya tentang obat-obatan itu ya dok ya, harus ini ya dok ya, ke dokter yang merawat ya dok. Iya, betul sih. Tapi paling tidak saya memberi gambaran begini. Remisi itu ada dua. Remisi total tanpa obat. Atau yang kedua adalah low disease activity. Jadi aktivitas penyakit yang sangat rendah. Kalau rambut rontok berarti kan dapat poin 2 kira-kira ya. Sehingga kita sebut sebagai low disease activity. Dan itu mendapat terapi metil prednisolon dosis rendah tadi, misalnya tiap 2 hari gitu. Artinya kalau itu belum teratasi, bisa jadi juga metilnya harus tiap hari dulu. Tapi masih tetap kita bilang remisi, asal dosisnya memang rendah ya. Baik dok, Gitu. yang selanjutnya Ibu Popi 43 tahun. Saya sudah 6 bulan ini didiagnosa RA oleh konsultan alergi imunologi. Kemudian ada obat yang dikonsumsi, saat ini sudah mulai tapering off obat-obatan. Yang saya tanyakan sampai kapan saya harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Karena sekarang ini tidak ada nyeri di sendi pergelangan, jadi tidak ada keluhan intinya. Silakan dok. Iya, kalau RA kita pada umumnya memakai yang paling ringan, kerjaan dokternya paling ringan adalah menggunakan DAS28 ya. Jadi disease activity score 28. Jadi di antara 28 sendi akan dinilai berapa sendi yang masih bengkak atau nyeri, artralgia atau arthritis itu kemudian dihitung, kemudian dimasukkan lanju endap darah ya. Itu ada rumusnya, jadi tinggal pakai kalkulator. Di sana akan keluar angka aktivitas dari RA. Ya. Dari sana baru kita bisa menilai bahwa apakah sudah remisi, kalau skornya di bawah 2,6 ya, kalau tidak salah. Ya. Kemudian, sama seperti pertanyaan tentang remisi yang tadi, kita mengenal dua. Jadi remisi yang benar-benar tanpa obat, berarti Ibu ya tadi ya, Ibu bisa tanpa obat sama sekali. Sampai kapan? Ya ditunggu Bu. Kalau kemudian muncul lagi ya berarti dia mengalami flare lagi. Apakah flare ringan, sedang, atau berat. Ini yang harus hati-hati ya. Karena memang remisi itu tergantung badan pasien berapa lama mampu bertahan dengan kondisi remisinya. Ya. Jadi pasien yang nanti menentukan itu, karena badannya yang akan bicara. Tetapi kalau dokternya hanya mampu artinya mencapai low disease activity dengan dosis obat yang sangat rendah, jangan kecewa juga. Saya kira itu boleh saja kita sebut sebagai juga remisi, karena memang begitu ketentuannya. Ya. Baik dok, yang selanjutnya dari Ibu Yani di Serang. Ya. Saya RA sudah 9 bulan. Sekarang ini sering kaki dan tangan terasa panas sekali dan kesemutan. Pernah berdiri sekitar 15 menit, punggung terasa kaku. Pertanyaannya apakah berarti selain RA ini saya juga mengidap lupus? Karena akhir-akhir ini saya sering merasakan gatal di seluruh tubuh tanpa digaruk. Kulit menjadi kemerahan, tubuh terutama di area kaki, tangan, dan punggung, serta perut, bahkan menjadi luka. Mungkin itu pertanyaan pertama dulu, dok, dari Ibu Yani. Ya, saya kira perlu juga dievaluasi, ditrace ke arah lupus ya, karena RA jarang klinisnya seperti itu. Ya, RA itu uniknya dia lebih ke sendi.
sistemiknya sangat jarang. Tetapi beda dengan lupus. Lupus lebih ke sistemik. Tetapi tidak jarang pasiennya mengeluhkan sendinya. Nah, di sanalah karakteristik dari penyakit itu harus dikenali oleh dokter yang menangani, Bu. Gitu ya. Tapi kalau ingin ditrace ke lupus, tetap ada baiknya ya. Bisa dengan pemeriksaan anaprofil, imunofluoresen ya. Nanti dokter Ibu mungkin akan bisa didiskusikan dengan dokternya ya. Pertanyaannya masih dari Ibu Yani. Saya juga sering mengalami nyeri hebat di bagian punggung dan pinggang belakang secara konstan. Apakah ini berhubungan dengan RA-nya ataukah jenis autoimun yang lain, Dok? Ya, kalau rheumatoid arthritis seperti yang saya sampaikan, dia judulnya aja sudah arthritis ya. Dia hampir ya tidak ada tanda klinis atau gejala klinis yang ke arah otot ya. Kalau tadi menyebut punggung, apakah ini ototnya yang dimaksud dengan pinggangnya? Nah, ini harus hati-hati. Kita tetap evaluasi kalau di belakang rangka tubuh kita itu ada corpus vertebrae, jadi kita harus evaluasi apakah di sana mengalami arthritis inflamatori tidak, karena spondyloarthritis itu hampir berdekatan dengan RA. Jadi dia terkadang masih ada bersinggungan gininya ya gejalanya, bisa dua-duanya ada, bisa salah satu. Artinya bisa jadi diagnosis akan beralih ke spondyloarthritis bisa juga, Bu. Jadi memang nanti harus dievaluasi kembali ya. Saya pernah ada pasien yang memang awalnya lupus, kemudian spondyloarthritis, ya ternyata Crohn disease. Jadi itulah kadang-kadang lupus itu sendiri juga 1000 wajah. Gitu. Oke. Baik, Dok. Yang selanjutnya dari Bapak Brian di Malang. Hasil lab saya, imunologi, serologi, rheumatoid arthritisnya negatif, CRP kuantitatif 1,66. Apakah saya termasuk RA seronegatif atau seropositif, Dok? Dan hasilnya bagaimana yang bisa menuju remisi? Kalau anti-CCP-nya disebutkan nggak ya? Tidak, Dok. Tidak ya? Ya. Jadi dulu kita memang mengenal namanya RA seronegatif ya. Seandainya anti-CCP-nya negatif, bisa jadi kita memang mengacu pada terminologi yang dulu RA seronegatif, atau jangan lupa dia masuk kelompok spondyloarthritis ya. Nah, kemudian mesti diperiksa juga anti-CCP-nya. Ada juga pasien yang RF-nya negatif, anti-CCP-nya yang positif. Ya, jadi duetnya RA itu harus dua-duanya diperiksa. Rheumatoid factor dan anti-CCP. Ya. Baik, Dok. Dari Pak Koko, saya Sjogren syndrome. Sering merasa sakit pinggang kalau lama berdiri atau bawa barang berat. Apakah ini gejala spondiosis artritis? Bagaimana cara mencegahnya? Oke. Saya melakukan setiap hari stretching di tulang belakang dan pinggang. Apakah cukup membantu, Dok? Sjogren itu beda sekali ya dengan terminologi kita sore ini, yaitu artritis inflamatori ya. Jadi kita bicara dengan nyeri pinggangnya aja lah ya. Tadi saya sudah jelaskan, kalau nyeri pinggang inflamatori, dia akan istilahnya membaik kalau dibawa aktivitas. Nah, ada begitu enggak itu loh. Tetapi kalau nyeri pinggangnya ini dirasakan memberat, tadi ngomongnya ngangkat berat ya? Betul, ya. Nah, berarti kan memberat pada saat aktivitas. Nah, ini seringkali nggak ada hubungannya dengan artritis inflamatori. Bisa jadi ini ototnya, bisa juga artritis akibat degeneratif. Ya, bisa juga hati-hati kalau ada jepitan saraf. Karena kalau nggak salah tadi dibilang saraf kejepit ya, kesemutan ya kalau nggak salah tadi ya. Iya, betul, kesemutan, ya, betul, Dok. Jadi hati-hati. Itu aja. Jadi tampaknya sih bukan, tapi kan mesti evaluasi teliti lah ya. Ya. Baik, Dok. Yang selanjutnya dari Pak Zakwan Fahri. Belakang telinga saya sering gatal dan lembab dan akhirnya kering.
Bila tidak dikasih obat jamur, akan datang lagi. Oke, jadi saya harus bagaimana ini? Kira-kira terkait itu penyakit diagnosis psoriasis. penyakitnya apa? Iya, bisa Iya, jadi tidak itu ada ya. psoriasis. Bisa jadi Iya. psoriasis. Memang Oke. sering psoriasis itu muncul di lipatan-lipatan juga. Lipatan Oke. belakang telinga, di lipat paha, ya. Iya, jadi Bapak Nah, bisa memeriksakan ya Pak ya gejala tersebut. ke ini juga boleh kok, ke dokter spesialis kulit ya, untuk lebih Dokter detail. spesialis kulit. Ya. Ya. Baik, yang pertanyaan selanjutnya, lutut saya selain nyeri saat diraba, sepertinya semakin hari semakin mengecil tempurungnya. Dan tulang-tulang tempurungnya sangat menonjol. Mungkin dokter ada tanggapan mengenai ini, Dok? Ya, kalau tanggapannya begini, periksa dulu, lakukan pemeriksaan foto ronsen lutut ya untuk melihat kondisi tulang, kemudian USG. Kalau USG MSK ya, USG muskuloskeletal. Kalau enggak ada, ya kita boleh MRI untuk lihat jaringan seputar lutut. Itu aja yang bisa. Jadi bisa ke dokter apa dulu, Dok, arahannya? Untuk tahap awal. Boleh reumatologi, boleh ortopedi, boleh. Oke. Ya. Baik. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah penyintas RA perlu minum suplemen kalsium, Dok? Sebenarnya kalau tentang kalsium, ada baiknya kita cek dulu kondisi kalsium di ion tubuh kita ya. Tetapi memang RA itu dasarnya dia mengalami erosi subchondral bone. Tetapi dasar erosinya bukan karena kurang kalsium, tetapi karena proses inflamasi, proses patogenesis dari RA itu sendiri. Nah, di sisi lain kalau pasien diberikan steroid gitu misalnya, ya terkadang kita perlu membutuhkan support kalsium supaya tidak terjadi osteoporosis sekunder akibat steroid. Ya, begitu. Jadi segala sesuatunya tidak ada istilah harus, wajib. Semua harus ada dasarnya. Jadi dokterlah yang kemudian menilai pada saat diberikan suplemen pun kenapa. Gitu ya. Baik, Dok. Ini dari Ibu Maria di Surabaya. Selamat sore, saya punya keluhan sakroilitis parah, menahun sampai ke ujung jari kaki, mata kering, kulit terkelupas sampai menjadi luka, tulang punggung lordosis sampai tulang ekor menonjol terlihat dari luar. Biasanya kumat menjelang menstruasi dan aktivitas berlebih. Anates saya positif, tapi pada anaprofil hasilnya zero semua. Tes HLA-B27 juga negatif. Obat MTX dan sebagainya sudah 3 bulan saya konsumsi dan tidak ada hasil. Oke, sebentar. Pengobatan atau tes lanjutan apa yang kira-kira harus saya lakukan? Ya, tadi saya dapat memperkenalkan tentang Suber test, wall test. Kalau itu positif, apa tidak ankylosing spondylitis jenisnya, ya? Kalau toh belum bisa benar-benar di diagnosisnya ditegakkan AS ya, ankylosing spondylitis, bisa juga masih di spondyloarthritis. Karena seperti tadi sudah disebutkan ada sacroiliitis. Itu salah satu sebagai marker dari spondyloarthritis. Gitu ya. Jadi walaupun HLA-B27-nya negatif, karena HLA sistem yang lain kan banyak. Jadi untuk spondyloarthritis tidak murni tentang HLA-B27. Itu baru salah satunya, Bu. Sedangkan kalau kita periksa semua ya habis juga ya dana kita. Jadi saran saya kalau methotrexate-nya sudah diberikan dan dimaksimalkan, bisa saja Pak dokternya sudah mulai seharusnya beralih ke biologic agent. Ya, kalau pada spondyloarthritis, ankylosing spondylitis antara lain dari spondyloarthritis itu
kita pakai anti TNF ya. Dan sudah banyak sekali jenisnya di pasaran. Jadi dokter tinggal memilih mana yang paling tepat untuk Ibu ya. Baik, Dok. Yang selanjutnya, saat ini saya sudah sekitar 3 bulan mengalami sendi membengkak dan seperti tulang di sendi itu menonjol tajam. Bisa terlihat tanpa diraba. Dan sekitarnya membiru atau ruam pink. Baik sendi di siku-siku tangan, lutut kaki, sendi tulang jari, pergelangan tangan, jari-jari saya ada beberapa pas di samping sendi bengkak dan kalau lagi flare langsung kemerahan. Untuk waktu flare-nya bisa muncul tiba-tiba, terutama pada suhu dingin atau setelah kena matahari. Dan tersentuh secara pelan atau gesekan di kasur, atau saat saya setir mobil sangat terasa nyeri. Tidak mengganggu aktivitas, hanya kurang maksimal menggunakan organ tubuh. ANA IF saya 1:1000, profil CO plusnya 3. Ini pemeriksaannya 3 bulan lalu. Antijo ya. Baik. Saat ini saya sering keluhan dengan bagian leukosit yang tinggi dan sel darah merah drop termasuk trombosit atau hasil lab-nya. Namun tidak saya cek kembali saat ini. Mohon petunjuknya, Dok. Kalau menurut saya dengan ANA 1/1000 dengan keluhan ruam-ruam merah, kemudian antijo positif 3, itu antara lupus ya, kemudian bisa miositis apa dermatomiositis ya. Jadi kalau memang sudah konsultasi dengan konsultan hematologi seperti itu, mesti segera ditreatment dengan baik ya. Kalau sudah ANA 1/1000, karena ANA itu kepanjangannya anti nuclear antibody, jadi ada antibody dari inti sel, itu yang membedakan dengan yang lain. Kalau titernya sudah setinggi itu disertai, kalau nggak salah tadi itu juga arthritis dengan ruam pink, jangan-jangan ruam pinknya sudah vasculitis ya, terus HB mungkin maksudnya ya hemoglobin turun, trombosit turun, tampaknya Ibu terkena lupus itu. Ya, tampaknya Baik. saya nggak jelas. Ya. Ya, jadi harus pemeriksaan lebih lanjut ya, Bu lebih ya. Lanjut, ya. Baik. Yang selanjutnya dari Ibu Ari Pratiwi. Saya usia 40 tahun sudah ditegakkan early PSA atau psoriasis ya, Dok? Psoriasis ya. Ya, tapi saya masih menyusui, Dok. Saya berharap bisa sampai anak 2 tahun atau sekitar 1 tahun lagi sehingga tidak ada pengobatan. Saya melakukan diet, perubahan pola makan, dan yoga. Apakah tetap harus segera pengobatan atau cukup dengan perubahan pola hidup saja, Dok? Terima kasih. Ya, kalau dasar dari autoimun, seperti penjelasan tadi, apapun autoimunnya dasarnya faktor genetiknya memang ada gen yang bermasalah dibawa dari lahir. Nah, terkadang Ibu kita untung-untungan ada yang tidak agresif penyakitnya, ya slow motion dia Bu, tapi ada juga yang agresif. Kalau menunggu 2 tahun ternyata psoriasis arthritis yang walaupun saat ini dikatakan early psoriasis arthritis, kalau dia jenis yang agresif, tentu akan dalam waktu singkat terjadi kerusakan sendi dan tulang yang tidak kita inginkan. Ya, nah, artinya apa? Ini masalah kita tidak tahu apa yang kita pakai untuk memastikan Ibu yang mana perjalanan penyakitnya. Kalau saya sih menyarankan boleh saja kita sayang anak ya. Kalau masih punya bayi gitu kan, ingin menyusui 2 tahun. Tetapi kalau pendapat saya begini, alangkah lebih baiknya seorang ibu yang punya bayi, ibunya yang sehat dulu supaya bisa mengurus bayinya gitu ya. Jadi kalau ibu 2 tahun tidak minum obat, saya tidak berani menjawab apakah 2 tahun itu ibu akan baik-baik saja atau nanti malah dalam waktu singkat terjadi kecacatan. Nah, ini yang saya nggak tahu. Tapi alangkah lebih baik
karena ibu ada bayi, ada anak, ibu harus menjaga kesehatan ibu dulu, ya. Menyusui setahun, 6 bulan, tidak ada masalah saya kira, ya. Karena kondisi ibu gitu loh, ya. Baik dok, terima kasih. Yang selanjutnya, saya sudah punya bentuk jari swan neck sejak saya kecil. Ya. Kata guru biologi saya waktu SMA itu adalah bentuk genetik bawaan yang khas. Apakah sebenarnya justru saya sudah ada RA sejak kecil tanpa gejala? Penegakan autoimun saya ada setelah saya umur 46 tahun dengan diagnosis Sjogren syndrome. Iya, jadi memang ada terlahir dengan bentuk jari swan neck ada ya. Ada yang karena trauma terjadi mallet finger, lama-lama tampak seperti swan neck juga ada. Jadi karena ibu ya tadi apa bapak ya? Terdiagnosis ya. Sjogren, jadi saya kira ini bukan RA. Ya. Baik dok, yang selanjutnya, nah ini sebetulnya pertanyaan tentang autoimun secara umum nih dok. Penyebab timbulnya penyakit autoimun, kenapa zaman sekarang banyak bermunculan penyakit ini, kenapa lebih banyak wanita yang kena? Ya, itu pertanyaan mendasar ya pada penyintas autoimun dan selalu menjadi pertanyaan wajib saya kira itu. Ya, pertama kenapa wanita? Karena wanita itu seperti tadi hormonalnya berfluktuasi. Penelitiannya mengatakan demikian ya, daripada laki-laki yang lebih steady. Tetapi jangan lupa pada ankylosing spondylitis lebih banyak laki-laki. Jadi tidak selalu pada lupus memang wanita lebih banyak, pada RA wanita lebih banyak ya. Jadi tidak selalu semua hanya milik wanita. Jadi kita ada juga yang perbandingannya sama antara laki dan perempuan ya. Terus yang kedua karena autoimun ini dasarnya adalah gen yang salah yang dibawa dari lahir tanpa individu tersebut tahu, menyadari, begitu juga orang tuanya. Dan ini bukan penyakit keturunan, sehingga bagaimana cara menjaganya sama jangan mencegahnya jangan sampai terjadi overt dari autoimun. Tadi ada grafik yang di RA itu. Jadi pada fase autoimmunity, kalau kita sudah mengenali tubuh kita aneh-aneh gitu ya, segeralah kendalikan gaya hidup ke gaya hidup yang sehat. Ya, saya kira hampir semua menyadari bagaimana gaya hidup kita sekarang, di mana sekarang ini makin ke depan atau makin kekinian ya, stresor meningkat, stresor jangka panjang, banyak sekali stresor-stresor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan kita ya. Kemudian bagaimana kita memilih makanan dan minuman, makin banyak pestisida, makin banyak pencampur-pencampur, ya, perasa, pewarna, penyedap. Itu semua akan merusak sel-sel tubuh kita, ya. Belum kemudian kontaminasi mineral-mineral, air saja yang kita sebut air mineral proses pabrikan itu apakah sudah murni? Belum tentu juga, ya. Jadi paparan-paparan dari lingkungan ini mempengaruhi individu yang sudah punya gen yang salah sejak lahir, akhirnya menjadi autoimun. Jadi sekarang ini makin meningkat, tidak hanya karena seperti sekarang kita sering melakukan edukasi ya. Jadi awareness terhadap autoimun itu di Indonesia saya lihat mulai era tahun 2011-an ya. Jadi kalau tidak salah saya sudah konsultan reumatologi pulang dari Jakarta itu tahun 2009 ke Bali. Di Bali saya mulai mengadakan edukasi untuk mengenal, mewaspadai autoimun. Jadi di era tahun 2009 sampai 2011 itu masih banyak yang tidak tahu menahu tentang autoimun. Terus kemudian 2012 mulai meningkat pengetahuan masyarakat, kemudian kebetulan private lab mulai gencar melakukan pemeriksaan tes ana imunofluorescen, ana profile. Jadi di sana membantu sekali kami para dokter untuk menegakkan diagnosis, kemudian dari
RA, ada rheumatoid factor, anti CCP, ya. Kemudian muncul pemeriksaan HLA. Jadi makin didukung oleh kecanggihan teknologi laboratorium, sehingga diagnosis autoimun itu makin cepat kita tegakkan. Ini yang juga menunjukkan pada kita bahwa mungkin fenomena gunung es yang dulu kelihatan sedikit, tetapi karena tidak ada pemeriksaan ini tuh, sehingga yang masih ada di undercover ini tidak muncul ke permukaan. Nah, sekarang dengan makin canggih, kita juga terbantu para dokter mendiagnosis autoimun, ya. Ya, Dok. Jadi sesungguhnya fenomena gunung es saja, ya. Kalau lupus justru jauh lebih dulu dikenal ya, Dok, ya. Padahal salah satu jenis autoimun. Kira-kira penyebab utamanya juga sama sebetulnya dengan autoimun secara garis besar gitu ya, Dok, ya? Ya, secara garis besar sebenarnya sama, cuma jenis genetik yang dibawa itu yang berbeda-beda. Kalau lupus lebih kompleks lagi, karena apa? Karena dia membentuk antibodinya dari inti sel, di mana kita komponen-komponen inti sel itu kan banyak. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa terlalu spesifik pada lupus. Paling kita ya ANA sekian. Jadi sekarang misalnya panduan diagnosis dari EULAR, SCR yang terbaru itu titer ANA yang sebagai pintu masuk sudah 1/80. Jadi makin rendah lagi. Gitu ya, karena kita diminta untuk lebih dini. Jadi sama semua. Dasarnya adalah masalah di gen yang sudah dibawa dari lahir. Kalau terkait dengan gen, apakah ini kemudian akan menjadi penyakit yang diturunkan, Dok? Dan apakah bisa sembuh dari Ibu Helena Hosiana? Tidak diturunkan. Ya, sekali lagi karena kita tidak melakukan gen terapi ya. Nah, ini yang mungkin kita bisa saja masuk dalam era itu 30 tahun lagi ya. Perbaiki gennya gitu ya. Coba kita bayangkan dulu kita tidak pernah berpikir bahwa orang yang gagal ginjal bisa dilakukan transplant ginjal. Jadi kalau dulu kita mengenal gagal ginjal cuci darah saja ya, tapi sekarang ada transplant ginjal. Nah, siapa tahu nanti perkembangan teknologi kedokteran bisa mencapai di level itu ya. Tapi kalau saat ini saya ditanya ya enggak ada istilah diturunkan, dan juga ya bagian yang tidak enak ya disebut tidak disembuhkan, tetapi bisa dikontrol sampai remisi ya. Itu yang terbaik saat ini, sehingga kita harus sudah bersyukur dan bahagia ya, karena pilihan obat juga banyak. Kalau dulu saya ingat benar waktu saya dokter muda itu tahun 90-an, wah bablas kalau diagnosis pasien lupus, kita sudah kayak hopeless banget ya. Udahlah, tinggal didoakan. Begitu dulu bahasanya ya. Tapi sekarang tidak. Sekarang tidak. Kita harus lebih dini mendiagnosis, lebih terapi lebih agresif dan percepat remisi. Nah, begitu sekarang goalnya. Dan sehingga pilihan-pilihan terapi kita makin banyak ya, makin didukung juga oleh teknologi yang lebih canggih dalam hal dunia pengobatan atau farmasi. Ya, jadi kita sekarang lebih bisa mengendalikan lupus itu. Ya. Baik, Dok. Yang selanjutnya, saya SLE, badan saya suka bunyi kretek-kretek katanya, Dok, ketika menggerakkan badan. Kira-kira ini kenapa, Dok? Apakah tanda kekurangan vitamin D atau pemeriksaan apa selanjutnya, Dok? Ya, kurang spesifik sebenarnya ya, yang kretek-kretek itu bagian mananya, apakah ototnya, apakah joint laxity ya, laksitas dari tendonnya. Kemudian dilihat juga usianya, kalau sudah mengalami proses degeneratif, walaupun pada pasien autoimun bisa terjadi proses degeneratif yang lebih dini ya, sehingga mempengaruhi kualitas dari sel otot, sel sendi, sel tulangnya ya. Ya tentu saran saya tetap lakukan olahraga ringan ya, stretching itu boleh ya, karena hanya itu yang bisa membantu saya kira ya. Kalau obat-obat, kalau vitamin D saya kira standar, karena memang vitamin D saat ini terbukti
selain dia kita tahu dari dulu untuk kesehatan tulang, juga sekarang sistem imun. Ya. Baik dok. Yang selanjutnya, saya beberapa kali pernah kena radang sendi, padahal asam urat normal. Tiba-tiba bangun tidur, ada sendi yang sakit dan kaku bila digerakkan, lama-lama timbul merah di sekitar yang sakit. Saya pernah periksa ke dokter, katanya pengapuran. Apakah ini juga termasuk autoimun? Kalau itu saya kira saya soalnya tidak memeriksa secara langsung ya. Dari karakter yang disebutkan, kalau itu satu sendi dan sendi besar, tidak simetris, bisa jadi itu crystal induced arthritis. Jadi radang sendi karena deposisi kristal. Kristal itu dari mana? Kalau pada osteoarthritis ada spur formation, jadi terbentuk kristal dari serpihan spur formation, ya. Sehingga diagnosis kita tegakkan kalau kita melakukan aspirasi cairan sendi di tempat yang meradang, kemudian dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Kalau kita ketemukan kristal-kristal yang terkait dengan CPPD namanya, kristal pyrophosphate, ya, gejalanya hampir sama dengan artritis pada serangan penyakit gout atau asam urat yang tinggi, ya. Jadi asam urat yang rendah belum tentu bukan artritis gout. Nah, kemudian pada saat mengalami peradangan, jangan kita atau artritis, jangan kita memeriksa asam urat pada kondisi sendi sedang bengkak karena bisa terjadi false negatif. Nanti setelah sendi reda artritisnya, baru kita periksa kadar asam urat. Tetapi kalau kadar asam uratnya betul normal, jangan lupa kristal induced arthritis tidak hanya milik asam urat, ya, milik kalsium pirofosfat juga, gitu, ya. Baik dok. Ini ada yang tanya, Dokter Ratih prakteknya di mana saja sih dok katanya? Dari mana? Saya di Bali, di Rumah Sakit Prima Medica dan Puri Raharja, 2 itu aja. Kalau pas di Bali silahkan, di Denpasar ya, Bali banyak. Di Denpasar, ya. Ya, baik, yang selanjutnya kita masih punya waktu 15 menit lagi dok. Ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ini pertanyaannya. Ini ada terasa kalau duduk itu pinggang belakang sering terasa nyeri, terutama jika untuk berdiri. Ini muncul sejak saya melahirkan anak secara sesar ketiga kalinya. Apakah bisa dicurigai sebagai gejala autoimun, dok, katanya? Umum sekali ya ini. Iya, betul. Jadi jangan lupa tadi ada juga slide yang menampilkan ada istilah gejala konstitusional. Pada umumnya gejala autoimun itu ada saja tanda-tanda gejala konstitusional yang lain. Misalnya demam naik turun, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Jadi kayak gejala orang-orang flu itu, badan nyeri-nyeri, ya. Kemudian terkait dengan nyeri di daerah tulang ekor, kalau tidak salah itu, jangan lupa pada ibu-ibu yang sering, artinya hamil lebih dari ya 2 kali lah ya. Jadi pada saat kehamilan jangan lupa bahwa sendi-sendi kita itu juga mengalami perubahan. Ya, bayangkan saja kita harus paling tidak di dalam rahim ada bayi yang rata-rata lah kalau diambil berat rata-rata 2,5 kilo sampai 3 kilo. Ya. Kemudian rahim membesar, perut kita menonjol ke depan. Nah, panggul kita itu semua mengalami pelonggaran sendi karena suatu saat bayi yang besar itu akan masuk ke rongga panggul. Ini yang menyebabkan perubahan-perubahan kondisi sendi, tulang, otot di area panggul dan tulang belakang bawah. Nah, kalau ibu sudah 3 kali mengalami
turun mesin ya Bu ya, turun mesin seksio. Nah, kalau tidak Ibu rajin berolahraga untuk menguatkan panggul, ya memang Bu, kadang-kadang lama-lama apalagi seiring umur kita menua akan makin longgar dan nyeri Bu. Ya. Jadi rajin-rajinlah olahraga untuk menguatkan panggul. Ada gerakan khusus itu yang bisa dilakukan sambil melakukan semacam senam lantai. Ya, termasuk kita juga menguatkan otot-otot di sekitar kemaluan kita, disebut senam Kegel. Ya, jadi jangan lupa ya Bu ya, coba dilatih lagi supaya otot panggul, sendi kita kuat ya. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Inge. Apakah ada cara lain atau intinya sih pertanyaannya alur untuk diagnosa autoimun, Dok, menegakkan diagnosa autoimun selain cek darah, atau kalaupun cek darah apa saja kira-kira yang harus diperiksa? Nah, pertama yang boleh saya jawab begini. Pemeriksaan ANA ataupun autoantibody yang lain itu bukan pemeriksaan penapisan autoimun. Ya, ini harus dipahami dulu. Jangan kita kayak check up. Saya mau periksa ANA ya, nanti kalau keluarnya positif bingung. Karena orang normal, 5% populasi itu ada yang ananya positif. Nanti dokternya bingung, pasiennya juga bingung. Apalagi kalau pasiennya sudah keburu cemas, stres gitu ya. Jadi lakukan pemeriksaan itu melalui standar-standar kriteria diagnosis yang dipelajari oleh para dokter. Jadi kalau taruhlah saya ya, selama saya pendidikan reumatologi di UI RSCM, tentu saya diajarkan oleh guru-guru saya, kalau begini alurnya ini. Ya, kalau keluhannya, misalnya contoh tadi di slide saya, mengalami radang sendi artritis inflamasi yang terkena sendi-sendi kecil bilateral simetris, kamu harus pikirkan 1. Rheumatoid arthritis, 2. Spondyloarthritis, 3. dan seterusnya. Jadi kami dokter-dokter ini mempelajari itu, Bu. Dari sanalah kita kemudian melangkah, oh saya curiga rheumatoid arthritis, berarti saya harus periksa rheumatoid faktor anti-CCP gitu ya. Oh saya periksa ini nyeri-nyeri sendi pada jari bilateral, tapi saya curiganya ini lupus, baru saya periksa ANA begitu. Jadi memang alur-alur ini ya kami pelajari. Jadi bukan konsumsi orang awam alur ini ya. Alur ini memang untuk dokter dan lagi dokter pun dokter spesialis konsultan, Bu. Ya, walaupun internis umum kita belajar, tetapi tidak sedetil yang kita pelajari. Ya. Ya. Jadi langsung aja konsul ke dokter. Ke dokter ya yang. Baik. Yang selanjutnya adalah dari Ibu Rahmah. Saya SLE artritis. Badan saya jika terbentur langsung biru dan lama hilangnya. Apakah ada kaitannya dengan artritis saya, Dok? Ya. Itu kaitannya dengan SLE-nya. Karena penyebab biru itu berarti pecah pembuluh darah di bawah kulit. Ya. Nah sekarang tergantung benturannya keras apa ringan. Kalau keras semua orang juga biru ya. Artinya yang menyebabkan mudah pecah pembuluh darah biru-biru di bawah kulit itu ada 2. Apakah kualitas dari pembuluh darahnya fragil atau kemudian yang berperan terhadap pembekuan darah dan pengenceran darah itu terganggu. Pada pasien autoimun bisa dua-duanya terjadi karena pembuluh darah yang fragil akibat vaskulitis itu bisa. Nah, pada lupus itu sering terjadi. Yang kedua, kalau terjadi misalnya trombosit yang rendah, berarti dia faktor dari ke arah penggumpalan darahnya lebih encer daripada yang lain karena trombositnya rendah. Atau kemudian ada gangguan di faktor pembekuan. Jadi begitu pemeriksaannya banyak ke arah itu, ya. Baik, saya kira begitu. Iya, ini dari pasien RA yang sudah terapi selama 4 tahun, metil dan sandimun.
Namun 2 tahun ini jari tangan bengkak dan dokter rencana memberikan obat lain, tapi akan memeriksa mata untuk melihat kondisi dan kekuatan mata. Kira-kira kenapa ya harus diperiksa mata segala katanya? Pada umumnya, kalau dokter ingin memberikan hidroksikloroquine, kita periksa mata, ada kontraindikasi enggak pemberian hidroksikloroquine, misalnya terjadi retinopati, ya. Tapi kalau tidak ada kontraindikasi, kita boleh berikan hidroksikloroquine untuk kemudian tiap 6 bulan kita evaluasi mata lagi. Karena salah satu efek samping hidroksikloroquine atau kloroquine yang tidak kita inginkan, ya retinopati tadi. Makanya perlu periksa mata. Baik, Dok. Yang selanjutnya dari Pak Darius. Hasil lab pertama RF-nya tinggi dan lab kedua JO tuh apa ya, Dok? JO -1 dan SSB positif. Oh, anti-Jo, anti La, anti-Jo, anti-Ro atau La. Nah, kalau RF, rheumatoid factor, itu auto antibody untuk rheumatoid arthritis. Tapi kalau anti-Jo, anti-SSA, apa SSB tadi ya, itu SSB, positif. SSB. Ya, itu lebih ke anaprofile, jadi itu auto antibody untuk inti sel. Gitu. Berarti jadi, dengan hasil lab seperti itu kira-kira bagaimana, Dok, langkahnya? Nah, rheumatoid faktor itu kalau tinggi itu lebih diagnosis ke RA. Jadi serba ada gray area. Pasien lupus RF pun bisa positif. Sekitar berapa persen ya? 10 sampai 15% pasien lupus RF positif. Sebaliknya pasien RA anatesnya bisa positif. Gitu. Nah, sekarang kembali ke klinis. Karena dokter itu tidak ngobatin lab. Jadi klinis yang mana yang dominan, itulah yang menjadi target terapi. Kalau memang RF-nya yang positif tinggi dan klinisnya sangat mendukung rheumatoid arthritis, ya pengobatan kita ke RA. Gitu. Tetapi ada juga yang istilahnya mix kan, campuran. Kalau dua-duanya ada, kemudian yang dominan RA, kita tetap obati RA sambil juga mengobati lupus gitu ya. Seperti itu ya saya kira. Jadi kembali ke dokter aja, jangan kita terpaku pada hasil lab, karena hasil lab itu untuk mendiagnosis, membantu diagnosis dokter. Kemudian kalau dokter sudah menganggap tepat diagnosisnya, ya kita akan jalan dengan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter tersebut. Ya. Baik. Dok, ini juga ada apresiasi dari Ibu Alia di Malang. Katanya terima kasih banyak. Diskusinya sangat bermanfaat, banyak ilmu yang didapat karena kebetulan pada saat konsul dengan dokternya kurang komunikatif. Oh iya, terima kasih. Yang ya, berarti ada gunanya ya kita webinar. Oke. Alhamdulillah. Yang selanjutnya dari Ibu Dewi, apakah olahraga seperti yoga ringan diperbolehkan? Saya hipertiroid autoimun, Graves Graves dengan nyeri sendi di jari kaki dan tangan, serta lutut kiri dan telapak kaki tidak ada pembengkakan. Ya, jadi apapun penyakitnya tetap disarankan olahraga ya. Kayak iklan aja ya, apapun titik-titik gitu ya. Jadi apapun penyakitnya tetap disarankan olahraga. Pilihlah olahraga yang sangat sesuai dengan kondisi badan kita masing-masing. Baik aerobik maupun yang stretching itu sebaiknya dikombinasi. Dan kalau tidak hanya aerobik dan stretching, juga pembebanan. Karena masing-masing beda tujuan. Kalau yang aerobik itu artinya olahraga yang meningkatkan pemasukan oksigen ke paru-paru. Ya, nah ini bisa berjalan kaki yang paling sederhana, bersepeda, ya, berenang. Itu sudah termasuk yang paling baik pilihannya untuk autoimun. Ya, apapun ininya jenisnya ya. Artinya yang ringan, jalannya jangan terlalu cepat. Ya, ada target-target tertentu memang, tentu tidak bisa kita bahas semua. Kemudian yoga. Yoga lebih ke stretching otot
dan juga melatih pernafasan, dan juga ada yoga yang jenisnya menurunkan ketegangan saraf. Ya tentu ini bagus untuk dikombinasi dengan yang aerobik. Ya. Yang ketiga adalah dengan pembebanan. Jadi pada saat olahraga aerobik ada juga saran atau ideal kita membawa beban di tangan kanan, tangan kiri. Ya, misalnya setengah kilo bawa dumbbell. Ya, kemudian kita latihan pembebanan. Karena yang dilatih pembebanan ini adalah otot. Pada otot yang makin kuat, maka tulang akan makin kuat sehingga tulang dicegah keropos atau osteoporosis terjadi ya. Jadi itu tujuannya. Sehingga kalau kita olahraga dalam seminggu silahkan dibagi. Hari ini aerobik, besoknya yoga, kemudian aerobik plus beban, begitu. Ya, karena kegiatan olahraga yang 3 jenis ini saling mendukung. Baik dok, yang selanjutnya dari Ibu Cici. Ya. Apakah pengaruh peradangan dari RA terhadap sendi bisa membuat osteokondroma atau tumor tulang jinak? Jika melihat dari ciri-ciri, apakah benar gejala dengan telinga berdengung dan lebam di kelopak mata, sering pusing, misfi kering, badan cekot-cekot ketika memakan gluten, dan saluran cerna sulit BAB, rambut tiba-tiba pitak, dan muncul vaskulitis atau luka, itu juga termasuk RA kah, dok? Jika benar, harus mulai periksa dari mana? Demikian, dok. Waduh. Kalau lihat gejalanya kok itu lebih sistemik ya. Oh. Kalau ditanya apakah itu RA ya bisa. Kalau RA-nya sistemik. Tapi sekali lagi tadi saya jelaskan RA itu lebih hobi karakternya ya ke sendi. Ya, memang bisa dia pneumonitis, bisa karditis, bisa. Tapi kalau saya dijelaskan gejala seperti itu, saya malah berpikir harus dicari dulu autoimun yang sistemik. Ya, karena kelihatannya gejalanya lebih sistemik. Nah, yang paling banyak autoimun sistemik itu ya lupus. Di seluruh dunia yang paling banyak ya lupus. Ya, jangan lupa lupus bisa campuran dengan RA. Gitu. Baik, dok. Jadi kembali ke dokter yang meriksa aja ya. Ya. Baik, yang selanjutnya, saya sering merasakan sesak dan juga gangguan lainnya, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, ingatan pendek, dan pertumbuhan rambut putih yang masif di bagian kepala depan. Saat ini saya masih berusia 30-an. Apakah ini bagian dari RA atau jenis autoimun lainnya ya? Tadi sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Dr. Ratih bahwa ada kekhasan ya dari gejala RA. Lalu yang selanjutnya, apakah hubungan antara autoimun dan tumor atau kanker, terutama mioma, kanker rahim, dan endometriosis? Karena saya pernah membaca sebuah jurnal yang bias bahwa autoimun. Bacaannya ngeri-ngeri ya. Iya, kadang-kadang tuh kita suka menakut-nakuti diri sendiri ya. Iya, padahal autoimun itu makin cemas, makin stres, itu autoimunnya makin berat. Jadi kalau mau cari jurnal itu cari yang happy-happy supaya kita bawaannya lebih happy. Nah, jadi autoimun itu memang berdasarkan penelitian yang ada, ya. Saya detailnya nggak sebutkan juga bahwa autoimun itu memang batasnya tipis dengan terjadinya suatu tumor dan kanker di dalam tubuh pasien penyintas autoimun. Itu memang sisi buruknya ya, tetapi apakah itu pasti terjadi? Ya belum tentu. Namanya juga penelitian. Penelitian apapun pasti ada istilahnya yang outlier. Artinya lagi 95% kebanyakan terkait gitu ya. Tetapi kan ada yang lagi 5% tidak gitu ya. Jadi belum tentu. Jadi saran saya jangan baca yang ngeri-ngeri begitu ya. Nah, sekarang kalau pasien autoimun kemudian ada miom ya. Saya pernah baca kalau miom dekat kaitannya dengan autoimun Graves, vitiligo, hipertiroid Graves dan vitiligo. Itu penelitian di dunia beberapa menemukan mioma uteri
entah itu koinsiden, entah memang hormonalnya terkait. Nah, ini masih sulit kita jelaskan, ya. Jadi bisa jadi koinsiden. Kebetulan dia vitiligo, kebetulan hipertiroid plus sinoma, gitu ya. Jadi sekali lagi saran saya, kalau saya sih bacaannya gitu-gitu mungkin enggak apa-apa ya. Kalau yang sudah punya AI, nggak usah lah baca gitu-gitu. Ya. Jadi kita bacanya, kalau penyintas bacanya lebih ke bacaan tentang gaya hidup sehat, mungkin gitu ya. Ya, Kalau untuk betul. Iya. diagnosa-diagnosa itu Yang biar buku yang dokternya dibuat aja, MCF ya. lah ya. Iya dok. Ya, gitu ya. Baik, betul-betul bergabung di MCF karena ada edukasi secara rutin, intens ya setiap harinya. Lalu ada dari Ibu Lala dok, apakah ada bedanya Ya. RA biasa dengan RA karena autoimun? Ada 2 jenis RA ya dok ternyata? Enggak ada. RA itu ya Oke. autoimun. Oh, mungkin Enggak ada, artritis enggak. kali ya dok ya, artritis Ya, karena yang biasa atau apa? artritis ya. Jadi ada artritis non inflamatori, ada artritis inflamatori. Yang kita jelaskan sore ini yang terkait inflamatori, ya. Ada Oh juga ya, artritis karena metabolisme kayak crystal induced arthritis ya. Jadi artritis itu memang banyak, ya. ya. Jadi Oke. beliau ini sudah 3 tahun tidak kambuh, tapi sekarang kedua pergelangan kaki agak nyeri dan kaku. Saat ini jika beraktivitas sedikit terasa lelah sekali. Dan sekarang hanya minum suplemen. Pertanyaannya apakah saya perlu berobat ke dokter lagi dok? Pastinya perlu periksa ya dok ya? Iya, perlu periksa. Ini RA ya? RA. Ini RA, betul. Ya, jangan lupa RA itu punya pola natural course yang berbeda. Ada yang RA sangat apa istilahnya jinak ya. Jinak itu artinya memang dia kambuh sebentar, lama remisi ya, sampai puluhan tahun remisi, kemudian kambuh lagi. Kemudian ada yang istilahnya kambuh, remisi singkat, setahun, 2 tahun, 3 tahun remisi, kambuh lagi. Ada yang enggak pernah remisi, gitu ya. Jadi itu susahnya sama RA. Nah sekarang untung-untungan yang dapatnya yang mana. Ada yang rheumatoid faktor, anti-CCP-nya tidak tinggi banget, positif tapi tidak tinggi banget, tapi kena natural course yang apa istilahnya nggak pernah remisi. Walaupun sebenarnya ada penelitian hubungan antara kadar rheumatoid faktor dengan anti-CCP. Kebetulan juga rheumatoid faktor anti-CCP dengan severe RA. Kebetulan waktu tesis saya mengambil konsultan tentang itu, ya. Jadi kalau RF dan anti-CCP-nya memang dari awal titernya tinggi sekali, kita sangat mungkin akan berhadapan dengan natural course RA yang sulit dibuat remisi, ya, sehingga untuk mencegah kecacatan di sanalah dokter harus memaksimalkan terapi. Memang kalau perlu memakai kombinasi dengan biologic agent. Tetapi yang RF dan anti-CCP-nya rendah, cenderung dia natural course-nya lebih jinak RA-nya. Sehingga kadang kita hanya pakai satu macam terapi, misalnya methotrexate saja dengan dosis rendah itu sudah cukup, ya. Anti-CCP kalau titernya tinggi, dia lebih prognosis ke mengalami erosi. Ya, itu juga sudah penelitian yang cukup jelas di dunia. Kebetulan juga penelitian saya hasilnya sama. Ya, jadi kalau RA kita lihat juga hasil titer dari RF dan anti-CCP di awal. Karena apa? Karena kita tidak mengobati RF dan anti-CCP, tetapi RF dan anti-CCP itu kita pakai untuk mendiagnosis dan untuk menilai prognosis dari perjalanan alamiah RA yang dialami oleh pasien kita. Jadi seperti itu ya. Nah, sebaiknya ya kontrol kembali. Ya, apakah ini sedang flare lagi gitu ya. Baik, dok. Ini mudah-mudahan juga jawaban Dr. Ratih barusan menjawab pertanyaannya Ibu Melia Lustoyo Putro yang kurang lebih sama ya. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari
Oke, ini ada beberapa pertanyaan, tapi bukan tentang artritis, dok. Ya. Mungkin saya pilihkan lagi pertanyaannya. Ya, penyintas IBD apakah bisa mengalami nyeri sendi juga, dok? Bisa kalau dia masuk spondyloarthritis. Bisa. Oke. Ini pertanyaan Dokter Ratih, praktek di Jakarta enggak katanya. Pingin banyak ada sejawat saya di situ. Juga, ya. Banyak juga sejawat saya di Ya, ini pertanyaannya lebih ke dokter siapa yang kayak Dokter Ratih nih kalau untuk konsul di Jakarta. Itu bisa dicek di web ini ya, rhematology.org.id. Ya, silakan di browsing di rhematology.org.id. Itu ada data-data dokter konsultan rheumatologi di seluruh Indonesia ya, Dok ya? Ya, seluruh Indonesia. Ya. Mungkin satu lagi nih, Dok. Saya penderita hipertiroid. Keluhannya banyak, termasuk juga pinggang terasa berat dan tidak nyaman di tulang belakang. Pernah tes RF negatif, tapi belum pernah tes anti-CCP. Ana profil 1/1000 di tahun 2016. Ana profil tahun 2016, histonen yang positif 3. Dari dokter rheumatologi saya dianjurkan konsumsi imuran 50 mg dengan dosis 1 kali sehari. Lalu tahun lalu bulan April tes lab anti TPO 280. CRP-nya 0,2. Lalu bulan Mei 20 anti TPO 80. Kira-kira saya harus bagaimana, Dok? Saya kira itu sudah tepat juga ya, karena jelas ANA 1/1000. Sangat mungkin ini lupus dengan manifestasi juga Graves' disease, hipertiroid. Ya, kalau imuran, oke, itu sudah salah satu pilihan terapi untuk lupus. Tetapi kalau masih ada tanda-tanda hipertiroid, itu tentu harus dikombinasi dengan pengendalian terhadap hipertiroidnya. Ya, jadi apakah memakai PTU atau metimasol seperti itu nanti kan tergantung dokternya. Selain itu perlu juga kalau ingin mengecek kembali kondisi fungsi tiroid, kita kembali mengecek TSH, FT3, FT4 ya atau T3 total, nanti dari sana akan kelihatan. Ya. Kelihatan nanti. Jadi ini perlu diseimbangkan antara arah pengobatan lupus dengan Graves' disease-nya. Ya. Baik, Dok. Ini ada sedikit lagi pertanyaan, nambah-nambah lagi nih. Mudah-mudahan ini bisa terjawab. Ya. 1 tahun lalu saya terdiagnosa thalassemia trait minor dengan hasil lab HbA2 di atas normal, dan 2 bulan ini saya ada keluhan nyeri lutut, juga kaku di bagian tangan. Tidak ada pembengkakan untuk pemeriksaan RF negatif, anti-CCP normal. Lalu apakah nyeri sendi saya ini berhubungan dengan penyakit autoimun yang saya alami? Foto ronsen kesan osteoartritis, dan pemeriksaan apa selanjutnya yang harus saya lakukan? Terima kasih, Dok. Umur berapa ya? Umurnya tidak dijelaskan di sini. Soalnya osteoartritis manus, kita mengenal osteoartritis pada umumnya mulai terjadi itu kan 40 tahunan ya. Jadi ini osteoartritis manus menurut ronsen sederhana. Tetapi kan tidak bisa kita melihat jaringan-jaringan seputar sendi kalau hanya dengan ronsen. Seperti tadi saya sampaikan, kalau memang ada USG muskuloskeletal, silakan nanti dokter rheumatologi melakukan, atau langsung MRI manus. Kalau memang ternyata tampak tanda-tanda sinovitis yang mengarah ke early RA,
Berarti ini talasemianya dengan RA. Ya, kalau talasemia lebih ke hematologi. Jadi Prof Haru punya bidang. Ya, nah, saya ada pasien lupus RA dengan talasemia trait. Jadi 3 gitu. Oke, baik dok. Ya, Dok, ada 2 pertanyaan lagi terakhir ini. Saya ya. penderita RA sudah minum obat MTX seminggu sekali selama 5 tahun, tapi nyeri sendi mengapa tidak pernah hilang ya dok? Mungkin lebih ke harus bagaimana selanjutnya? Ya, itu sekali lagi tergantung dosis MTX dan kalau memang dibutuhkan kombinasi terapi yang lain. Maksudnya imunosupresan lain kan masih banyak, masih ada pilihan lain. Kalau methotrexate-nya dimaksimalkan dulu, kan bisa dikombinasi dengan hidroksikloroquine, sulfasalasin. Nah, itu tergantung dokternya. Kemudian dianalisis seperti tadi, apakah ini disease activity-nya memang masih moderate, sedang sampai berat gitu ya. Ya. Kalau memang masih seperti itu ya kembali lagi evaluasi dosis terapi dan kombinasi obat. Kalau memang kita sekarang kalau tren dilihat 6 bulan gagal dengan DMARDS non biologik ya dengan dosis maksimum dan kombinasi, kita harus boleh melakukan add-on dengan biologic agent, di mana kita tahu memang biologic agent ini ya mahal, tapi kalau memang secara ekonomi, finansialnya mampu, kenapa tidak? Karena itu yang akan membantu. Seperti tadi pilihan awal anti TNF, masih ada yang lain ya. Baik dok, ini pertanyaan terakhir. Dok, saya penderita SLE dan RA sudah 4 tahun. Saya sudah remisi dengan remisi parsial, obatnya dosis rendah. Akhir-akhir ini saya susah tidur sehingga sering sesak dan nyeri lutut. Sedangkan hasil lab normal. Apakah kira-kira perlu dievaluasi pengobatannya? Mungkin ditambah atau bagaimana? Sesak ya? Sesak dan nyeri lutut. Ya, betul. Sesak, nyeri lutut. Kalau sesak nyeri lutut kan berjauhan. Kalau dia SLE dengan RA, yang perlu dievaluasi untuk nyeri lutut, apakah seperti tadi RA-nya dievaluasi aktivitasnya bagaimana, dan bila perlu lakukan USG muskuloskeletal sehingga terlihat apakah sinovitis kronis, kemudian ada panus dan lain-lain, ya ada efusi, jadi efusinya harus dibereskan. Itu untuk nyeri lutut. Kalau untuk sesak, hati-hati. Apakah ini terjadi pulmonal hipertensi, bisa ada trombosis, karena ada 2 autoimun. Ya, inflamasi yang kronis itu akan menimbulkan risiko trombosis, ya, sehingga terkadang terjadi suatu pneumonitis, ya pulmonal hipertensi, seperti itu. Jadi sesaknya dievaluasi juga, bila perlu MRI torak, ya. Ya, baik dok. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Ya. Walaupun ada juga yang saya eliminir karena tidak terkait dengan topik kita sore hari ini. Ya. Baik, tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Mari kita dengarkan pesan dari Dr. Ratih untuk seluruh penyintas autoimun khususnya terkait dengan yang mengalami problem artritis ya dok ya? Ya. Pesan saya singkat aja, bahwa artritis itu bisa merupakan artritis inflamasi yang menjadi tanda awal dari suatu autoimun. Sehingga kita sebaiknya jangan mencoba-cobakan diri sendiri dengan berbagai macam hal-hal informasi yang tidak tepat atau boleh jadi nanti menyesatkan. Jadi periksakan diri Anda ke dokter yang tepat sehingga mendapatkan diagnosis yang tepat dan pengobatannya pun diharapkan tepat. Itu aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Ratih. Mari kita terima kasih. Menutup kegiatan ini kita nyalakan dulu videonya ya. Kita akan abaikan sesi sore hari ini yang begitu menginspirasi dan juga sangat informatif. Silakan diaktifkan ya teman-teman videonya. Saya akan ambil 3 kali foto. 3 kali foto.
Baik. Ayo, mari buka. Mari dibuka Senyum biar kelihatan yang manis. cantik-cantik, Iya. ganteng-ganteng. Senyum yang terbaik ya. Oke, kita mulai foto pertama. Say happy. Happy. Oke, yang kedua. Lagi. Happy. Happy. Oke, Iya. sekali lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, happy. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Izinkan saya mengucapkan terima kasih. Dokter. Terima kasih, Marisa. Terima kasih, Mbak Marisa. Terima kasih, Mbak Marisa. Mbak Marisa. Mari kita doakan agar Dokter Ratih senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pengunjung dan juga peserta yang sudah giat belajar bersama. Semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya. Saya Marisa Kardoba, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Marisa. Terima kasih, Dok. Yuk, dah. Dah. Oke.